Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertemuan perdana mata kuliah variabel kompleks ini ya. Fungsi variabel kompleks dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Angkatan 2022 kelas A ya. Jadi kalau secara jadwal, ini memang di hari Jumat ini libur. Tapi saya usahakan untuk pertemuan pertama, ya mungkin ini 30 menit sampai 1 jam. Nanti kita lihat saja gitu ya. Menyesuaikan ini sebetulnya untuk pengkondisian supaya nanti eh, di pekan depan buat kalian itu adalah pertemuan pertama gitu ya. Tapi eh, saya pikir mencuri waktu nggak apa-apa lah untuk pengkondisian awal gitu ya, karena mata kuliah Farkom ini termasuk mata kuliah yang banyak gitu ya materinya. Oke, saya langsung saja memberikan di awal ya. Ini sama sebetulnya yang saya sampaikan dengan yang kelas B, jadi nanti standarnya relatif sama dengan kelas B gitu ya. Jadi di mata kuliah ini, kalau kalian sudah mendapatkan informasi atau bertanya-tanya ke kakak kelas sebelumnya ya, bagaimana gaya saya di Farkom gitu ya, relatif sama gitu ya. Cuma paling nggak ada hal-hal yang saya ingin berikan sebagai tambahan gitu ya di semester 120 ini ya untuk kuliah ini. Jadi prinsipnya untuk mata kuliah eh, kompleks variabel ini kita akan buku utamanya ini gitu ya. Buku utamanya di sisi 8. Tapi buku utama ini juga sebetulnya masih terlalu apa ya? Kadang-kadang dibaca pun juga masih harus disyarah, diterjemahkan, di apa ditafsirkan ya, diuraikan dengan lebih detail gitu ya. Jadi nanti babnya ini bab 1 sampai bab 6 kita ya, sampai sini ya, bab 6. Dan 1 sampai 3 materi sampai UTS gitu ya. Kemudian 4 sampai 6 ini materi UAS. Nah, saya sampaikan juga ke kelas yang B, ini polanya nanti eh, banyak presentasi ya. Jadi intinya kalian menyajikan materi ini gitu ya. Ini sebagai acuan saja. Jadi urutannya pertama tentang bilangan kompleks gitu ya. Nah, tapi eh, materi yang ada di sini itu sebetulnya koridor saja. Misalkan di sini tentang penjumlahan dan perkalian bilangan kompleks, sifat aljabar gitu ya, vektor dan modulus, kompleks konjugat dan segala macam sampai daerah di bidang kompleks gitu ya. Ini urutan materi di buku Churchill gitu ya. Tapi kadang di buku-buku lain yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau sumber-sumber lain ya, bisa jadi urutannya tidak seperti ini dan cara penyampaiannya tidak seperti ini. Gitu ya. Sebagai contoh, nah ini ya, sebagai contoh, jadi buku ini memberikan pendekatan ya tentang konsep bilangan kompleks seperti ini gitu ya. Jadi bilangan kompleks itu didefinisikan sebagai pasangan terurut bilangan real ya. Jadi eh, definisi langsung diberikan gitu ya. Ya, definisi diberikan seperti ini. Ya, terus prosesnya begini bla 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 gitu ya, ada gambarnya bla 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 dan seterusnya. Nah, ini pendekatan buku ini ya, sampai kita kenal nanti suatu kesimpulan bahwa I kuadrat sama dengan -1 gitu ya. I kuadrat sama dengan -1. Ini sesuatu yang sudah dikenal secara umum bahwa I imajiner ya, bilangan imajiner itu kalau dikuadratkan hasilnya -1 ya. Jadi pendekatan buku seperti ini ya. Nah, tapi eh, sebetulnya kalau kita lihat ya, kita juga bisa mendekati bilangan kompleks itu ya dengan konsep yang lebih nyata gitu ya. Ki, ini gimana ya X kuadrat gimana caranya Ki? Saya lupa sih. Kita mulai dari Ini variabel gimana? Bukan, bukan, bukan Rapli. Saya mau ini pangkat gimana kok lupa jadinya di sini.
Superscript, insert. insert, Di insert. kok lupa ya? Font ya, superscript ya. Oh iya, ini coba bisa. Ya, oke. Ah, Ini ya, betul ya. Oke, nah ini kan kita bisa tulis gitu ya sebagai apa? X tambah satu gitu ya, betul ya? X tambah satu kuadrat gitu. Ah, Taruh dulu. Oke, maaf, ngetik dulu sebentar ya. Sama dengan nol gitu ya. Ini ya. Dan ini kita tahu disimbolkan gitu ya. Disimbolkan akarnya X sama dengan min satu ya. Atau kita beri tambahan kembar gitu ya. Dan konsep ini kan waktu kita bicara tentang persamaan kuadrat gitu ya. Kuadrat itu memiliki apa? Tiga jenis akar ya. Tiga jenis akar. Jadi yang pertama akar kembar gitu ya. Akar kembar, kemudian akar berbeda, kemudian akarnya apa? Tidak real gitu ya. Kalau nggak salah tidak real gitu ya. Gitu ya. Nah, apa kondisi yang menarik gitu ya. Jadi ketika bicara tentang akar kembar, akar berbeda dari persamaan kuadrat ini gitu ya. Ini kan semuanya masih real gitu ya. Konsepnya konsepnya adalah real. Ini juga konsepnya adalah real gitu ya. Nah, ini yang tidak real. Kalau digambar di plotnya itu kan kurvanya itu tidak memotong sumbu X gitu ya. Akar berbeda, akar kembar. Nah, ini contoh yang apa akarnya kembar gitu ya. Kalau berbeda ya Anda cek saja misalkan X tambah satu X kurang 2 nanti hasil persamaan kuadratnya ketemu gitu ya. Nah, sekarang kondisi yang menariknya apa sebetulnya gitu ya. Jadi eh, di sini ketika ya ini kerjanya orang matematik ya. Kerjaan orang matematik itu ternyata eksplorasi ya, kekuatannya di sini gitu. Nah, jadi ketika kita bicara bicara tentang bentuk seperti ini ya, solusinya apa gitu ya. Solusinya apa? Ini kan seolah-olah kita punya bentuk ya. Kita punya bentuk bahwa ada bentuk menarik seperti ini gitu ya. Ini ya. Jadi X kuadrat sama dengan min satu. Nah, dalam konsep bilangan real itu kan kalau Anda bicara akar ya, akar X gitu ya. Ketika bicara akar X, bentuk akar, jadi di dalam akar itu syaratnya harus lebih besar sama dengan nol gitu ya. Nah, tapi di sini kan kalau kita lihat ya ada bilangan yang dikuadratkan hasilnya negatif. Atau ini kan kalau ditulis apa sebetulnya? Eh, SQRT gitu ya. SQRTX gitu ya. Sama dengan SQRT dari ini saya pakai bahasa programming jadinya min satu gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi nilai min satu ini lebih kecil dari nol gitu ya. Ini kan iya, maaf, kontradiksi. Gimana? kontradiksi. Maka dari itu ya maaf yang memotong dikit. Ya jadinya Ya, kayak muncul lah kayak istilah simbol I gitu ya, imaginer. ya, bolehlah. Kita pandang itu sebagai eh, konsep bilangan real gitu ya. Jadi imajiner. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini ada suatu fakta ya, suatu fakta bahwa dalam konsep matematika itu ada hal yang bertabrakan dengan yang kita pegang selama ini bahwa bentuk akar, bentuk di dalam akar itu harus syaratnya lebih besar sama dengan nol, non negatif gitu ya. Tapi ketika muncul masalah ini ada sesuatu yang kontradiksi dengan konsep bilangan real gitu, ya.
Artinya apa di sini? Eh, konsep konsep bilangan real, ya, konsep bilangan real dalam konteks matematika itu belum cukup gitu ya, belum mencukupi untuk kondisi tertentu. Nah, dari sini diperkenalkan konsep bilangan kompleks, ya, yang nanti pada pada perkembangannya ya dia memiliki struktur yang relatif sama gitu ya dengan bilangan real gitu ya. Jadi gara-gara ada bilangan yang dikuadratkan hasilnya negatif, kita membutuhkan suatu struktur dalam matematika ya, kita sebut sebagai ini bilangan kompleks gitu ya. Nah, buku si Churchill ini dia mendefinisikan langsung gitu ya. Kompleks number adalah pasangan bilangan. Ya nanti sejarahnya, bukan sejarah, perkembangannya penulisan bilangan kompleks ini ya, penulisan bilangan kompleks itu kan ditulis sebagai apa? Notasinya Z sama dengan X ditambah YI gitu ya. Nah, X ditambah YI. Dengan istilahnya apa? Real real Z ya. Real Z-nya ini sama dengan X gitu ya. Kemudian im dari Z-nya ini sama dengan Y gitu ya. Ini bagian real dan bagian imajiner gitu ya. Nah, ujung-ujungnya seperti ini. Nah, tapi dalam pendekatan mengenal bilangan kompleks, ya, beberapa buku ya memulai dengan eksistensi yang namanya bilangan imajiner itu seperti apa gitu ya. Ya, jadi Anda harus sudah mulai mengenal, menyadari dan memahami bahwa bilangan imajiner itu memang sesuatu yang niscaya ya pasti muncul dan harus ada di dalam konteks konsep matematika gitu ya. Jadi Anda ketika bicara bilangan real di apa di kalkulus gitu, oke Anda bicara bilangan real dengan sifat-sifatnya, masalah kekontinuan, limit, fungsi, integral, turunan, bilangan real gitu ya. Nah, tetapi ketika bicara tentang konsep ini, konteks bilangan imajiner, apa nanti yang bisa kita dapatkan gitu. Ya, struktur apa yang nanti bisa kita kembangkan dari konsep ini gitu ya. Nah, di buku ini proses mendefinisikan jumlah ya, kali dan segala macam dengan proses seperti ini, dia menggunakan aturan di buku ini ya, menggunakan aturan. Jadi didefinisikan penjumlahan dua bilangan kompleks seperti ini ya. Seolah-olah rumit ya, tapi padahal sebetulnya mudah gitu. Nah, buku ini memberikan satu konstruksi ya. Jadi kita mendefinisikan sesuatu dengan konstruksi. Tapi ketika kita menggunakan pendekatan eksistensi bilangan imajiner, kita akan lebih melihat bahwa yang dibicarakan yaitu bilangan kompleks ini adalah sesuatu yang ya bukan imajiner sebetulnya ya, dia nyata-nyata juga gitu. Memang ada apa namanya ya, bentuknya, bendanya dalam konteks matematika ini memang ada gitu ya. Nah, jadi nanti kalau Anda menemukan buku yang pendekatannya di luar ini, ya sudah diterima saja gitu ya. Jadi artinya dalam matematika Anda boleh memegang pendekatan atau apa mazhab tertentu dalam masuk ke suatu konsep ya, tapi Anda juga tidak boleh apa istilahnya menolak gitu ya, ketika ada cara lain dalam mendefinisikan suatu konsep gitu ya. Kalau ini adalah contoh yang saya berikan bagaimana konsep eksistensi bilangan imajiner itu muncul ya ketika apa apa konsep bilangan real itu tidak memberikan solusi ya untuk bentuk-bentuk seperti ini gitu ya. Contoh lain misalkan mengenai eksistensi adalah eksistensi bilangan rasional ya. Kalau di apa tuh di segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku sisi miring kalau sisi tegaknya satu dan satu kan itu akar dua ya. Nah akar dua tuh bilangan rasional bukan gitu ya. Ternyata nggak bisa dibentuk dalam bilangan rasional. Oh ya ini kalian juga ngambil bilangan real ya. Ngambil bilangan real. Kuliah real ya. Betul ya Rizky ya? Iya, Pak. Oke, nah itu nanti bersamaan ya. Jadi di konsep bilangan rasional nanti Anda juga bisa melihat bahwa akar dua itu nggak masuk di dalam bilangan rasional. Maka muncul lagi bilangan irasional gitu ya. Bilangan rasional, irasional adalah bilangan yang bukan
rasional. Bilangan rasional bentuknya pecahan ya, A per B, di mana AB-nya bulat, B-nya tak nol gitu ya. Jadi dalam perkembangannya itu eh, matematika itu memang disusun ya dari satu konsep, dikembangkan konsep lain, kembangkan konsep lain terus sehingga menjadi luas. Kemudian disusun dengan satu urutan tertentu gitu ya. Nah, ini menariknya ya matematika ya. Jadi Anda dulu bicara kalkulus, ya sudah bilangan real pegang gitu. Ada apa tuh namanya? Bilangan bulat, maaf, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan negatif, maksud bilangan bulat, bilangan rasional, irasional, real gitu ya. Nah, nanti dalam perkembangannya ternyata ya bilangan real ini tuh merupakan subhimpunan ya dari bilangan kompleks. Gitu ya. Nah, seperti apa hubungannya? Jadi setelah Anda belajar kompleks ini, ya Anda harus bisa melihat antara hubungan bilangan real dan bilangan kompleks. Gitu ya. Nah, ada hal ada hal yang eh, menjadi satu di antara sekian konsekuensi ya antara bilangan kompleks dan bilangan real. Misalkan gini, kalau Anda punya sebutlah misalnya A, B bilangan real ya, bilangan real gitu, maka akan memenuhi ya satu di antaranya, yaitu apa? A kecil B, eh ini A kecil B, apalagi baliknya B kecil A gitu ya, B kecil A ya, atau A sama dengan B. Jadi Anda kalau punya bilangan real, Anda pasti akan bisa menemukan satu di antara ini. Anda sebutlah bilangan real berapa, 2 dan 3 ya, atau bilangan real yang koma-komanya banyak. Anda akan selalu bisa susun itu, diurutkan yang kecil dan yang besar, ya, yang kecil dan yang besar. Dan nanti di dalam bilangan real, konsep bilangan real itu ada kerapatan bilangan real gitu ya. Jadi di antara dua bilangan real itu masih ada bilangan real lain gitu ya, padat gitu ya. Tapi dalam kompleks ya, dalam bilangan kompleks, kompleks ya, misalkan eh, Z1 dan Z2 ya. Apa arti apa arti Z1 misalkan lebih kecil dari Z2 ya, apa arti Z1 lebih kecil dari Z2. Nah, ini menjadi konsekuensi juga yang harus didefinisikan dalam bilangan kompleks. Apa sih makna dari Z1 lebih kecil dari Z2? Nah, hal-hal seperti ini akan dipelajari ya di bagian awal dari bilangan kompleks. Itu ya, sesuatu yang menarik gitu ya. Susah ya, sama lah dengan bilangan real, dengan unreal ya, sama gitu ya. Sama-sama menarik, tapi kalau susah ya memang relatif gitu ya. Oke, eh, kemudian ada hal lain yang kalau Anda bisa perhatikan di buku ini ya. Dia bicara tentang konsep bilangan, kemudian konsep fungsi, kemudian di sini ada fungsi elementer ya, ada fungsi logaritma, fungsi trigonometri, istilah-istilah yang muncul di dalam kalkulus gitu ya. Ternyata muncul juga di dalam konsep fungsi kompleks. Nanti seperti apa? Nah, kita bahas lebih lanjut. Ada lagi integral ya, eh, ada turunan dan integral, kemudian ada deret. Deret kalau di kalkulus peubah banyak ya, kemarin ya Anda bicara tentang deret, konvergenan deret dan segala macamnya ya, deret Taylor, Maclaurin. Nah, di sini ternyata muncul lagi konsep deret dalam bilangan kompleks. Nanti ada istilah deret Laurent ya, deret yang terkait dengan bilangan kompleks gitu ya. Nah, kemudian ada konsep baru nanti residu dan poles. Ini konsekuensi dari deret juga gitu ya. Nah, bab 7 dan segala macam ya. Ini sebetulnya materi-materi yang berpeluang untuk Anda bahas di dalam skripsi ya. Jadi batasan materi di kuliah kan seperti ini ya. Kalau kalau apa namanya materi skripsi itu dia sedikit lebih tinggi ya. Jadi di luar materi kuliah yang Anda
pelajari gitu. Jadi kalau nanti Anda tertarik dengan analisis ya kompleks atau real gitu ya, Anda bicara tentang sifat-sifat gitu ya. Nah, itu Anda bisa apa namanya? Bahas juga gitu ya di dalam apa? Skripsi Anda gitu. Nah, saya mau tunjukkan dulu eh, nah, ini yang saya sampaikan nggak sama dengan yang di kelas B ya. Saya tunjukkan dulu ya. Oke, sebentar. Jadi gini, Anda nanti ketik saja misalkan Google Google Scholar gitu ya. Google Scholar, Google Scholar gitu. Kemudian nanti cari nama dosen Anda ya, klik di sini, cari nama dosen Anda siapa gitu ya, atau dosen-dosen lain di luar UNJ juga bisa. Kemudian Anda klik di sini gitu ya. Nah, ini kami eh, catatan catatan apa namanya? Ya artikel lah, artikel-artikel yang pernah dimunculkan gitu ya. Nah, sekarang misalkan kalian mau, misalkan saya mau tunjukkan ini. Eh, Nah, ini tulisan terbaru saya 2024 nih. Pak Yono juga sama nih dengan Bu Devi, kemudian dengan Pak Yudi juga nih ya. Nah, saya tunjukkan mana ya? Sebentar. Nah, ini solving interval Norman Setiadi, Ibnu Hadi, Debbie Agustin ini tulisan skripsi yang dipresentasikan di International Conference. Ini juga Hasna Samia Rohani ini bimbingan Bu Eti dan saya. Nur Nur Nurholisa ini bimbingan saya dan Pak Dar nih. Jadi kalian persepsikan begini ya, ketika nanti menjadi mahasiswa, karya-karya Anda itu sebisa mungkin dipublikasikan gitu ya. Boleh secara mandiri, boleh juga secara bimbingan gitu, seperti Fahri ya, angkatan 20 itu dia memiliki tulisan yang publish ya, secara internasional dan lokal juga. Nah ini tulisan tahun 2017 gitu ya. Saya tunjukkan, ini adalah contoh contoh tulisan ya, contoh tulisan tentang analisis gitu ya. Oh, ini PDF-nya. Ini ya, integral Hansstock pada integral Hansstock delta pada skala. Nah, ini ya, integral Riemann. Anda pernah mendengar integral Riemann ketika kalkulus ya, pengintegralan secara Riemann gitu ya, jumlah luas ya. Kemudian ada lagi integral Hansstock. Apa itu integral Hansstock ya? Ini definisinya dan segala macam gitu ya. Nah, ini contoh skripsi yang bentuknya analisis gitu ya. Nah, ketika Anda bicara tentang analisis kompleks, nanti ya fungsi variabel kompleks, materi-materi yang di sini, misalkan tentang lemma Jordan gitu ya, atau ya, apa ya, di sini agak jarang sih yang belum pernah ada nih yang tentang kompleks nih, gitu ya. Misalkan materi-materi ini gitu yang sifatnya studi pustaka, itu bisa Anda jadikan sebagai tulisan analisis gitu ya. Nah, tapi untuk membahas ini, ya setidaknya Anda harus tahu dulu lah konsep dasar dari fungsi variabel kompleks. Nah, jadi di dalam perkuliahan 6 bab mudah-mudahan menjadi dasar untuk apa namanya? Mencari tema-tema di dalam fungsi di dalam materi kompleks gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi hal-hal lain. So, ini matematika. Nah, ini OSN ya. OSN apa? Analisis kompleks ya. Misalkan analisis kompleks. Nah, ini ya buka aja lah misal yang ini gitu ya. Nah, ini eh,
ternyata materi kompleks itu menjadi satu di antara jenis soal, ya, jenis soal yang dijadikan olimpiade gitu ya. Nah, jadi ini ada integral ya. Rizky masih ingat nggak ini? Ada integral lambang ini gitu. Bulat ini apa Ki? Di KPB apa Ki? Masih ingat nggak Ki? Integral tertutup. Ya, integral tertutup ya. Iya. Jadi awalnya integral lintasan gitu loh. Integral garis. Kemudian garisnya itu dipandang sebagai kurva. Sekarang kalau tertutup dia membentuk daerah ya. Masuk integral teorema Green dan segala macam gitu ya. Itu di kalkulus berubah banyak. Tapi dalam konteks kompleks ini ada maknanya gitu ya. Nah, ini nanti eh, materi di sini ya. Nih, materi tentang integral ini ya. Ini kita juga akan bahas gitu ya tentang integral ini gitu. Dan ya saya tunjukkan saja bahwa materi-materi ini menjadi materi yang dilombakan gitu ya, konteks olimpiade. Nah, ini saya berharap kelas ini ya ada yang tertarik ya untuk mengulik-ngulik ya dan tertantang untuk mengulik-ngulik soal jenis olimpiade seperti ini. Khusus kompleks ya. Kalau aljabar linear ya beda lagi lah gitu. Anda kalau mau bimbingan dengan saya masalah olimpiade aljabar linear boleh, kompleks boleh. Struktural aljabar saya atau Pak Yudi juga boleh. Apalagi ya, kombinatorik gitu ya. Itu juga. Jadi variasinya banyak sekali. Nah, itu dunia dunia apa? Dunia akademik ya dalam kemahasiswaan bahwa materi-materi yang Anda ambil gitu ya, itu menjadi sesuatu yang dikompetisikan gitu ya. Nah, sekarang pilihannya buat kita ya, buat kalian juga sebagai mahasiswa yang sedang belajar ini, apakah menyerap materi ini sebatas soal-soal yang ada di sini gitu, atau mencari sesuatu yang lebih dari itu ya. Jadi kalau kalian misalkan membaca materi ini, kemudian mengerjakan soal-soal kecil ya, soal-soal kecil nih, buktikan, verify, dan segala macam, oke lewat gitu. Anda merasa saya butuh tantangan, oke Anda cari gitu ya, cari dan cari. Jadi meningkatkan kapasitas Anda itu dengan dibenturkan dengan masalah-masalah yang di atas pengetahuan Anda gitu. Diulang, 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 cari sumber sana, cari sumber sini, pelajari dan macam gitu ya. Nah, saya berharap dari pembelajaran kompleks kita ya, kelas 22A dan B ini dihasilkan jagoan-jagoan analisis kompleks ya, membahas soal-soal secara analisis. Oh ya, Unreal ya. Unreal juga termasuk materi yang dilombakan di dalam Omnipa. Unreal, Alim, Aljabar, Aljabar Group ya, grup dan ring gitu, kombinatorik gitu ya. Nah, itu materi-materi pure sebetulnya ya, materi-materi murni matematika gitu. Jadi ada keasikan tersendiri ya ketika kita bisa mengerjakan soal-soal seperti ini, dinaikkan levelnya gitu ya. Kalau dibaca ya mungkin ada di antara Anda yang kesulitan dan harus membaca 2 atau 3 kali, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting paham gitu ya. Nah, nanti prinsipnya begini ya, dalam Anda kuliah, sebisa mungkin Anda hafalkan apa yang Anda pelajari. Jadi berapa banyak justru manfaat itu bisa didapatkan dari yang kita hafal gitu ya. Tapi konteksnya beda ya antara ini ya. Anda misal ketemu soal ini gitu ya. Anda hafal jawabannya, ide dari penyelesaian ini bla bla bla. Kalau ini bukan konteks menghafal. Jadi Anda pahami ini, kemudian Anda tulis ulang, lupa tulis ulang lagi, setelah itu tutup dan Anda coba tulis ulang tanpa melihat jawaban ini. Nah, di dalam matematika kan masing-masing barisnya itu kan punya argumen, punya alasan, ya. Jadi berangkat dari sifat-sifat matematika yang diketahui. Ketika Anda paham dengan konsep matematikanya, paham itu didapat dari Anda membaca dan menghafal tentunya ya. Kemudian Anda gunakan konsep-konsep matematika yang diketahui. Jadi tahap membaca, menghafal, kemudian mencoba memahami, kemudian mengaitkan gitu ya. Jadi matematika Anda itu sekarang sudah harus berangkat juga dengan tidak melupakan sisi menghafal. Contohnya gini misalnya, kalau saya tanya nih, Rizky ya, Anda bisa ceritakan konsep limit nggak Rizky? Limit itu apa Rizky? Apa limit Ki? Anda bisa ceritakan kalau saya kasih waktu 10 menit tentang limit yang Anda sampaikan kira-kira apa Ki?
Paling ini sih Pak, nilai yang pendekatan fungsinya itu menuju ke nilai tertentu atau menuju ke nol gitu Pak. Kalau saya tanya, Ki, ya, limit X menuju C dari fx sama dengan L, Anda bisa jelaskan itu nggak? Limit X menuju C dari fx sama dengan L gitu ya. Anda bisa jelaskan itu? Gimana cara menjelaskannya? Ya, ini bukan kuis, bukan ujian Ki ya. It's okay, masih di bagian awal kuliah. Ini untuk memotivasi saja ya, bahwa eh, konteks matematika yang kita pelajari selama ini itu akan terasa dan yang paling tahu kita sendiri gitu ya, seberapa dalam serapan konsep matematika itu di diri kita gitu ya. Ya, mungkin kalian bisa bilang Bapak kan biasa karena ngajar mulu konsep mata kuliah kalkulus apa segala macem jadi sesuatu yang biasa. Iya benar, karena saya ngoprek-ngopreknya di situ. Tapi bagi kalian yang belajar ini itu, bagaimana gitu ketika diminta menjelaskan tentang limit gitu ya. Nah, ini berarti kan kembali ke masing-masing kalian, bagaimana memandang materi matematika itu menjadi sesuatu yang penting atau tidak gitu ya. Jadi kalau kalian dapat nilai bagus gitu ya, bisa jadi memang kalian punya kompetensi di situ. Atau yang kedua itu rezeki dari Allah gitu ya. Alhamdulillah ada penilai bagus gitu selesai. Prosesnya dari mana, pokoknya dosennya ngasih nilai bagus. Ya sudah nggak apa-apa, nilai bagus itu patut disyukuri. Nah, tapi ada hal lain yang lebih penting. Ketika Anda mendapatkan nilai yang baik, Anda paling nggak harus memiliki isi dari nilai itu, ya. Idealnya seperti itu. Jadi kalau kalkulus dapat A, apalagi teori bilangan dapat A, sebisa mungkin Anda ketika nanti ditanya oleh teman atau adik kelas atau apa, ya Anda usahakan untuk bertanggung jawab dengan nilai itu. Jangan mengatakan, ya nggak tahu ya saya dapat nilai A-nya dari mana. Gitu. Jangan kayak gitu. Justru Anda harus mulai mengisi label nilai-nilai yang Anda dapatkan itu dengan kapasitas yang sesuai. Oh, saya nilainya sudah gini, 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 gini gitu ya. Belajar lagi, nggak apa-apa. Sudah lulus misalnya ya kalkulus, ya belajar lagi. Apa salahnya kalkulus diferensial dapat A, kemudian belajar lagi. Gitu, nggak apa-apa. Jadi matematika kan saling terkait. Gitu. Ya, nah ini eh, penting ya buat kita sebagai orang yang sedang belajar matematika. Anda harus bisa mendapatkan esensi materi matematikanya. Kedalamannya tergantung Anda sendiri. Itu ya. Nah, oke, saya kembali lagi ke apa konsep kompleks ini ya. Jadi nanti materi ini akan disajikan dalam bentuk apa presentasi ya. Jadi saya juga akan menjelaskan, tapi kalian saya beri kesempatan untuk menyajikan materi ini. Nah, waktu di mana KPB itu kan ya sudah Anda jelaskan, jelaskan, jelaskan gitu ya. Mengutip sana, mengutip sini, apa namanya, membacakan slide yang sudah dibuat apa segala macam gitu. Itu boleh, ya itu boleh. Nah, untuk sekarang kalian coba tambahkan dengan muatan ya, muatan berupa penjelasan. Jadi ketika bicara tampilan-tampilan rumus yang ada di sini gitu ya, ya apa makna komutatif law di sini? Ya ini bisa dibalik gitu ya. Perannya apa gitu ya? Perannya apa? Kenapa ya sifat ini penting? Nah, Anda tunjukkan dalam masalah-masalah yang ada gitu. Jadi terlihat bahwa konsep-konsep matematika yang dipelajari itu memang berguna di kondisi-kondisi yang penting gitu ya untuk membuktikan rumus dan segala macam. Ya, jadi sebisa mungkin eh, dalam paparan presentasi Anda boleh menyebutkan sifat-sifatnya. Oh ini begini, ini begini. Ya, terus apa hal lain gitu ya yang Anda dapatkan, yang Anda gali gitu ya. Itu coba dimunculkan dan itu pasti akan menjadi menarik karena temannya pasti akan percaya nggak percaya masa sih coba kalau gini gimana kalau gitu gimana gitu ya atau misalkan di buku ada hal-hal yang sifatnya langsung U dan V-nya misal dapat begini tiba-tiba begini nah dalam presentasi Anda berikan kontribusi untuk apa namanya menguraikan ya hal-hal yang bolong gitu ya di dalam uraian-uraian yang ada di buku ini banyak nih di buku ini
It can be obtained by writing. See exercise 7. Coba lihat exercise 7. Use associative law to show that ini gitu ya. Nah, soal-soal ini kecil, mudah, gampang gitu. Tapi kalau Anda kerjakan itu, Anda akan mendapatkan sesuatu gitu ya. Visi hukum asosiatif untuk penjumlahan dan distributif itu benar-benar bermanfaat untuk menunjukkan bentuk seperti ini. Gitu ya. Jadi nanti dalam paparan Anda sebisa mungkin menambahkan hal-hal seperti itu. Jadi nanti gini Ki dan yang lain ya. Materi 1 sampai 3 ini kalian di beberapa kelompok. Materi 1 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Ini mau dipecah berapa kelompok? Silakan. Ini pecah berapa kelompok? Ini pecah berapa kelompok? Silakan. Jadi satu kelas ini itu membahas, mempresentasikan ya dalam bentuk kelompok. Misalkan ini dibagi berapa nih? Ini misalkan bab 3 dibagi 3, bab 2 banyak nih dibagi 5 gitu ya. Bab 1 dibagi 3 silakan. Jadi totalnya berapa tadi? 3, 5, 3, 11 kelompok. It's okay, nggak apa-apa gitu. Ya, di presentasi. Tapi presentasinya nggak kedar dari sumber dari YouTube apa ya. Jadi polanya adalah saya jelaskan, Anda presentasikan, saya tanyakan dan segala macam. Jadi sambil berjalan ya. Jadi polanya itu ya, nanti kuliah kita eh, jadi ada tugas gitu ya. Ada tugas, kemudian ada UTS, ada UAS, ini tertulis. Ini juga tertulis, luring, apa tuh namanya, paralel ya. Nah, tugas ini nanti isinya ada presentasi, apa namanya, problem solving gitu ya. Nah, saya juga ingin ini ya, menulis artikel, kemudian mungkin proyek gitu ya, mungkin proyek. Jadi bagi Anda yang senang programming gitu ya, Python atau apa yang sudah mulai belajar-belajar, ini di materi ini misalkan ada integral gitu ya, diberikan fungsi kompleks, nyari integralnya gimana gitu ya. Kan kalau di kalkulus mencari integral Riemann pakai apa tuh? Pakai apa tuh namanya? Teorema dasar kalkulus ya, bisa kan ya dibikin numeriknya. Nah, kalau di kompleks gimana gitu? Bisa dibuat proyek seperti itu. Jadi proyek-proyek sederhana menggunakan kemampuan programming gitu ya, yang mungkin kelompok atau mandiri atau tugas kelas gitu. Jadi saya mau usahakan berbagai sudut pandang, berbagai sudut teknis ya untuk memahami materi kompleks ini gitu ya. Dan ini saya masih belum eh, putuskan gimana ya nilai akhirnya. Ini bisa jadi begini nih, bisa jadi 50% tugas gitu ya, tambah 25% UTS, tambah 25% UAS gitu misal, atau 4-3-3 gitu ya, 40%, 30%, 30%. Ini nanti kondisional dulu ya. Saya akan eh, lihat dulu seperti apa. Jadi kalau bobot tugas 50% artinya Anda akan banyak diberikan tugas gitu ya. Dan saya termasuk yang agak berat kalau memeriksa tugas terlalu banyak. Yang penting tugasnya masuk gitu ya. Tugas kelas, tugas individu atau tugas kelompok gitu ya. Bobotnya sama besar nih ya. 50 dan 40% ini bobot yang sangat besar. Tapi kalau 25% UTS UAS atau 30% UTS UAS, itu adalah kemampuan mandiri Anda gitu ya. Jadi Anda 50% itu perjuangan pribadi atau 60% perjuangan pribadi, sisanya adalah proyek tugas yang bisa dikerjakan bersama-sama. Prinsipnya tugas Anda boleh kerjakan diskusi, tapi saat menulis mengumpulkan ya kerjakan mandiri gitu. Ya, polanya kayak gini kira-kira. Oke, jadi tindak lanjutnya nanti Ki, bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok, tindak lanjut, bentuk kelompok untuk membahas bab 1 sampai 3 gitu ya. Itu anggota dan jumlah kelompok silakan dibahas internal ya.
internal di kelas gitu ya, di kelas ini materi sampai UTS. Nanti setelah UTS polanya sama ya, pola sama, dibagi kelompok lagi. Anggotanya mau sama boleh, mau beda juga boleh, itu silakan. Saya berharap beda supaya ada interaksi. Jadi bisa jadi ada di antara kalian yang kelompoknya itu aja gitu ya. Kalau Anda bekerja dengan orang yang nyam, kalau Anda bekerja dengan orang yang Anda anggap nyaman itu biasa. Tapi kalau Anda bekerja dengan orang yang mungkin polanya berbeda, tapi Anda bisa sinergi itu akan jauh lebih baik gitu ya. Walaupun geng-gengan antara Anda kan sebetulnya sesuatu yang wajar ya, nggak ada masalah gitu ya. Oke, kira-kira begitu ya untuk pertemuan hari ini, dan nanti pertemuan berikutnya saya coba jelaskan dulu materi kompleks apa sih yang bisa kita dapat dari sini sebagai gambaran. Bisa jadi saya akan menjelaskan ya materi bab 1 ini gitu ya. Ketika ini sudah saya jelaskan, ya kelompoknya tetap bergerak. Jadi misal saya jelaskan bab 1 sampai halaman 13 gitu ya. Misal ya tetap kelompok yang kebagian di bab 1 ini tetap menulis materi ini, dan nanti materinya kan ditaruh di drive tuh, taruh di drive semua bisa mengakses gitu ya. Eh, ya nanti UTS-nya bisa jadi tertutup atau buka referensi, saya masih belum tentukan gitu. Tapi Anda siap-siap saja untuk close book gitu ya. Jadi lebih terasa Anda menghafal dan memahami rumus itu ketika close book gitu ya. Nanti fungsi analitik ketika saya tidak menjelaskan, tapi paling enggak kelompok mahasiswa memaparkan ini gitu ya, dan dalam paparannya saya juga nanti akan komentari, beri penekanan, pertanyaan, beri arahan, contoh soal dan segala macam gitu ya. Bab 3 juga sama, nanti 4, 5, 6 juga relatif sama gitu ya. Jadi presentasi ini sebetulnya untuk menghindari kalau dari sayanya ada force major gitu, nggak masuk atau gimana, Anda tetap harus melanjutkan materi ya. Minimal saya memantau via Zoom. Kalaupun nanti luring jadwalnya tapi saya tidak hadir, ya Anda harus tetap jalan gitu. Nanti ada sedikit laporan sudah sampai sini Pak gitu ya. Nah itu masuk dalam bentuk tugas nanti ya, Ki, ya. Jadi tolong dimaksimalkan nanti apapun yang terkait dengan tugas didokumentasikan ya Ki. Jadi saya ketika menilai nilai tugas Anda ini relatif bagus gitu. Sisanya 50% atau 60% itu variabel yang dari diri Anda sendiri gitu ya. Oke, dari saya arahnya kayak gitu. Mungkin dari Rizky dulu sebagai PJ, atau nanti yang lain. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk pembagian kelompoknya nanti Pak, kalau yang kelompok pertama itu mulai presentasi di pertemuan berikutnya atau bagaimana Pak? Prinsipnya gini, kalau pertemuan besok itu kan sebetulnya jadwal pertemuan pertama. Saya masih mau menjelaskan ya, mau menjelaskan. Jadi pertemuan besok saya inginnya menjelaskan dulu ya. Tapi ketika nanti ada kebagian kelompok di materi itu, ya Anda silakan bikin materi itu gitu. Kalau memang materi di kelompok itu sudah siap, saya cuma minta coba slide-nya mana, dan saya akan berbicara dari slide yang kalian susun. Kalau gaya saya kan sebetulnya nulis-nulis tuh ya, nulis-nulis pakai pen di mana tuh, di slide atau di mana gitu. Tapi kalau kalian kan gaya mahasiswa kan tampilannya bagus-bagus tuh, comot sana comot sini gitu. Tinggal sebut ya, tinggal dikte. Nah, ya saya akan berikan catatan-catatan di slide yang sudah kelompok tersebut buat. Tapi kalau saya lebih cenderung untuk menguraikan gitu. Iya, Oke, ya. Jadi kelompok pertama yang dapat ya kebetulan materinya sejelaskan ya sudah nggak masalah. Gitu. Ya, ya insya Allah saya coba setiap kelompok saya komentari, setiap kelompok saya beri penekanan gitu ya. Kalau perlu ada penjelasan ulang saya berikan di situ. Ya,
Jadi yang dapat kelompok pertama beruntung tuh, ya enggak juga. Sama, polanya sama. Cuma makin lama ke belakang, misalkan kelompok 2, eh, kelompok 3 sebetulnya materinya terbatas ya, kelompok bab 3 ya. Terlepas dari materi bab 1, 2 gitu. Tapi kelompok 1 misalnya nih, materi bagian belakang-belakang, ya perlu pengetahuan dari materi-materi sebelumnya. Tapi paralel saja ya, nggak apa-apa. Jadi prinsipnya kan sebetulnya dalam presentasi Anda kumpulkan berbagai referensi, Anda sampaikan, kebanyakan membaca ya. Nah, pada saat itu saya memantau dan mengontrol dengan cara menanyakan ulang sambil membahas gitu ya. Nah, tapi pesan saya tadi itu ya, ada hal-hal yang sifatnya bolong atau apa, Anda coba berikan tambahan keterangan, informasi, konsep, tulis tangan atau apa gitu. Jadi ada apa ya, kontribusi Anda tidak sekedar mengambil sana sini sumber ya, tapi Anda juga berikan tambahan pemahaman dan penjelasan gitu. Paling gampang dari soal ya. Jadi misalkan ini kami punya soal ini, cara menjawabnya begini. Ini ada soal seperti ini. Coba teman-teman kasih kesempatan 5 menit, coba ada yang bisa. Jadi ada interaktifnya juga gitu. Ya, polanya sama lah kayak KPB kemarin juga relatif sama ya materi itu. Itu ya Ki ya. Kelompoknya ini ya Rizky dan teman-teman nanti yang bagi ya. Iya, baik, Pak. Sampai UTS dulu. Nanti setelah UTS udah ada lagi kelompoknya. Setelah UTS langsung susun ya. Setelah UTS langsung susun untuk pertemuan berikutnya, itu nggak apa-apa. Ya, saya tidak intervensi ya. Pokoknya ada yang presentasi dan gitu aja. Siapa yang presentasi dari misalkan satu kelompok berapa? 4 orang, 5 orang. Ya udah diatur aja gitu. Ini agak berat ya, kompleks ya. Saya katakan agak berat. Konsepnya dasar sama dengan analisis real. Jadi sebisa mungkin dari awal Anda jangan loss gitu loh. Kalau loss harus dikejar saat itu juga. Karena makin lama makin berlanjut. Tapi polanya sama dengan kalkulus. Jadi mulai dari konsep bilangan, masuk ke fungsi, kemudian fungsi khusus ya di bab 3, nanti integral, turunan sama deret. Yang bab 6 itu sebetulnya perluasan dari deret gitu ya. Jadi saling terkait. Polanya samalah dengan kalkulus. Unreal, kalau Unreal agak beda ya, dia sisi analisisnya lebih kuat. Gitu ya. Kalau ini bilangan kompleks saja, sama-sama analisis sebetulnya, cuma pendekatannya agak berbeda. Oke, itu Ki, ada lagi Ki? Cukup. Sementara cukup. Oke, dari yang lain mungkin sekedar dengerin aja dulu ya, nggak apa-apa ya, nanti rekamannya di review lagi. Jadi kalian sudah ini ya, sudah tahu bahwa bilangan kompleks itu memang sesuatu yang diperlukan dalam konsep matematika ya, eksistensinya itu memang dibutuhkan gitu. Nah, kelas B saya minta untuk tugas mencari tulisan eksistensi bilangan kompleks dan aplikasinya gitu ya. Anda kalau punya teman orang teknik, coba tanya-tanya teknik bilangan kompleks dipakainya di mana sih? Tanya-tanya aja ya, tapi kelas ini tidak saya jadikan tugas. Kalau kelas B saya jadikan tugas kelas mencari artikel atau tulisan atau apa yang membahas tentang eksistensi bilangan kompleks dan aplikasi dari bilangan kompleks. Tapi kalau kelas ini tidak saya kasih gitu. Ya, mungkin tugas yang lain yang setara saja. Tapi nanti ya pertemuan berikutnya. Ya udah, kalau tidak ada mungkin itu dulu ya, dicukupkan dulu Ki. Terima kasih atas waktunya di hari ini ya. Mudah-mudahan dapat gambaran eh, materi kuliah kompleks kita ke depan ya. Dan dari sekarang sudah harus serius ya. Bukunya segera dicari dan didapatkan. Kalau memang belum dapat, Rizky nanti minta aja, Pak, kami belum dapat Pak, minta ininya. Nanti saya share ya. Buku yang utama itu Som Series, kemudian Som Series apa? Churchill tadi, kemudian Som Series. Kalau Anda mau beli buku yang versi Indonesianya juga silakan gitu ya. Banyak kok referensinya ya. Dari slide-slide atau dari YouTube itu banyak sekali gitu ya. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.